Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Tuslaga Salim, pengampu mata kuliah Proses Bisnis Teknologi Informatika. Sekarang ini kita di pertemuan 5, yaitu kita akan membahas analisis SWOT. Sebelum kita membahas apa itu SWOT dan analisis SWOT, baiknya kita harus mengenal dulu jenis lingkungan dalam perusahaan. Sebuah perusahaan memiliki dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Apa itu lingkungan internal? Lingkungan internal itu adalah faktor-faktor yang berada dan berpengaruh dalam kegiatan perusahaan. Contohnya di dalamnya adalah tenaga kerja, peralatan, mesin-mesin, permodalan, stakeholder, manajemen, struktur organisasi. Di dalam juga ada sistem informasi dan administrasi dan lain-lainnya. Dan lingkungan eksternal ini kita bagi menjadi dua, ya. Untuk lingkungan eksternal ada yang disebut dengan lingkungan eksternal makro atau yang biasa disebut dengan lingkungan umum. Lalu ada juga lingkungan eksternal mikro yang kita sebut dengan lingkungan tugas. Lingkungan eksternal makro ini masuk ke dalam lingkungan eksternal, yaitu lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha dalam suatu perusahaan. Contohnya dalam hal ini adalah hukum, lalu perekonomian, pendidikan dan kebudayaan atau sospolekbud juga termasuk gitu ya. Lalu juga hubungan internasional dan juga lain-lainnya. Lalu untuk lingkungan eksternal mikro atau tugas, yaitu lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya dalam hal ini adalah pihak supplier atau pemasok, lalu ada juga bank, teknologi, pelanggan, pesaing, dan lain sebagainya. Oke, kita tadi sudah mengenal lingkungan internal dan lingkungan eksternal, Ini tadi yang sudah saya sebutkan, di dalamnya ada stakeholder, keuangan dan accounting di sini. Ada juga teknis dan operasional, SDM, struktur organisasi dan manajemen. Ini merupakan lingkungan internal. Lingkungan eksternal juga ada yang tadi saya sebutkan, Ada kompetitor atau pesaing, supplier, teknologi, konsumen, sospolekbud di sini, Nah, kedua lingkungan tersebut, yaitu lingkungan internal dan eksternal, itu harus balance atau seimbang agar proses kinerja dan pengelolaan berjalan semaksimal mungkin. Nah, kita lihat di sini macam-macam lingkungan perusahaan. Ada lingkungan umum, terdiri dari teknologi, lingkungan umum eksternal makro ini, ada teknologi, sosial budaya, ekonomi, hukum, politik, internasional, lalu juga lingkungan eksternal mikro, Ini disebut dengan lingkungan tugas. Di sini ada pelanggan, pesaing, pemasok, pasar tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dan di dalamnya adalah lingkungan internal, yaitu stakeholder, ada budaya, ada manajemen, ada SOP, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita berbicara terkait dengan SWOT atau analisis SWOT, kita harus mengenal dulu proses manajemen strategis yang harus kita jalankan dalam perusahaan tersebut. Ada 8 langkah dalam proses manajemen strategis. Yang pertama adalah mengidentifikasi misi dan sasaran organisasi. Yang kedua adalah menganalisa lingkungan luar. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, menganalisa lingkungan internal atau sumber daya organisasi. Lalu yang kelima adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Keenam, merumuskan strategi. Yang ketujuh, melaksanakan strategi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi strategi. Kita lihat di sini untuk framework dari proses manajemen strateginya. Tadi secara berurutan telah dijelaskan, urutan-urutannya dari
mengidentifikasi misi dan sasaran organisasi sampai kepada evaluasi strategi. Dan sekarang kita jabarkan ya. Identifikasi misi dan sasaran organisasi. Ini yang pertama ya. Dalam hal berdirinya suatu organisasi bisnis, maka perusahaan itu mempunyai misi atau tujuan atau suatu target yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Maka perusahaan harus mengidentifikasi misi di awal. Begitupun dengan sasaran yang akan menjadi target, harus dapat diukur untuk pencapaiannya. Ini kita mengidentifikasi misi dan sasaran organisasi tadi ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menganalisa lingkungan luar sambil mengidentifikasi peluang dan ancaman. Karena peluang dan ancaman kan datangnya dari lingkungan luar. Lingkungan luar tadi kita sudah jabarkan ya. Menganalisa lingkungan merupakan langkah penting dalam proses tersebut karena lingkungan sebuah organisasi sebagian besar membatasi pilihan-pilihan yang tersedia bagi manajemen. Sebuah strategi yang berhasil merupakan strategi yang sesuai dengan lingkungan. Langkah ini dikatakan telah berhasil ketika manajemen memiliki pemahaman terhadap apa yang sedang berlangsung di lingkungannya dan menyadari tren penting yang mungkin akan mempengaruhi kegiatan operasinya. Nah, tadi kita sudah menganalisa lingkungan luar ya, eksternal. Berarti kita sama saja dengan mengidentifikasi peluang dan ancaman. Peluang atau opportunity adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif, sedangkan ancaman atau threat adalah yang negatif. Ini ya. Sambil kita menganalisa, kita juga mengidentifikasi opportunity dan threat-nya. Lalu, setelah kita menganalisa lingkungan luar, kita juga harus menganalisa lingkungan internal atau sumber daya organisasi. Ya. Jadi di pihak lain pada saat momen yang sama, kita juga menganalisis sumber daya organisasi atau lingkungan internal. Kita identifikasi kekuatannya atau strength-nya dan kelemahan atau weakness-nya. Dalam hal ini yang harus dianalisis adalah sumber daya yang terdapat dalam organisasi perusahaan. Seperti di dalamnya adalah sumber daya manusia, sumber daya teknologi, sumber daya keuangan, dan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Analisis internal memberikan informasi penting tentang aset, keterampilan yang dimiliki oleh pegawainya, ya, dan aktivitas kerja spesifik dari perusahaan tersebut. Nah, sambil kita mengidentifikasi kekuatan, strength, serta kelemahan atau weakness-nya di sini ya, kita harus tahu dulu nih, kekuatan itu apa sih? Kekuatan adalah sumber daya perusahaan yang bernilai positif. Sedangkan kelemahan atau weakness adalah sumber daya organisasi yang bernilai negatif atau bisa merupakan kegiatan-kegiatan perusahaan yang tidak berjalan dengan baik atau suatu sumber daya yang dibutuhkan organisasi, tetapi organisasi atau perusahaan tersebut itu tidak memilikinya. Nah, itu merupakan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Artinya sumber daya organisasi yang merupakan lingkungan internal itu tidak maksimal, ya. Lalu setelah kita mengidentifikasi misi dan sasaran organisasi, lalu kita juga menganalisa lingkungan luar dan menganalisa lingkungan internal, sambil kita mengidentifikasi peluang atau opportunity dan ancaman atau threat-nya, kita juga mengidentifikasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness-nya, lalu kita merumuskan strategi. Merumuskan strategi ini perlu ditetapkan bagi tingkat korporasi, ya, tingkat bisnis dan tingkat fungsionalnya. Manajemen harus merumuskan strategi yang cocok pada setiap tingkatan yang memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang secara baik, ya. Nah, lalu setelah kita merumuskan strategi organisasi secara baik, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan rumusan strategi yang sudah kita buat tadi, ya. Karena strategi hanya bagus jika dilaksanakan. Saya coba ambil contoh realnya ya. Misalnya seorang manajer HRD, Human Research Department, dia harus
dalam melaksanakan strateginya ya, dia harus memilih, merekrut, melatih, menertibkan, mempromosikan, atau bahkan memecat karyawan-karyawannya untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, yang ininya yang dibuat ya. Itulah peran dari pelaksanaan daripada strategi tersebut. Nah, setelah kita merumuskan strategi lalu melaksanakan strateginya, tahapan akhir adalah mengevaluasi strategi. Maka sebagai langkah akhir manajemen strategis adalah melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini diperlukan untuk melihat strategi terdahulu dan sekaligus juga untuk menentukan perubahan-perubahan yang terjadi karena semua strategi merupakan subjek modifikasi di masa yang akan datang. Oke, ini tadi penjabaran framework daripada proses manajemen strategi. Lalu bahasan kita bahasan 5 ini kan tentang analisis SWOT ya. Kita harus tahu dulu apa itu SWOT. SWOT merupakan 4 kata ya, yang terdiri dari 4 kata yaitu S-nya strength atau kekuatan, W-nya adalah weakness atau kelemahan, O-nya adalah opportunity atau peluang, dan T-nya adalah threat atau ancaman. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat dulu ya, strength itu apa sih? Strength adalah strength atau kekuatan ya, adalah poin internal perusahaan yang merupakan faktor positif dan dapat dikendalikan. Sementara weakness atau kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan perusahaan. Ini kelemahan-kelemahan yang ada di perusahaan di sini ya. Lalu untuk opportunity atau peluangnya itu merupakan faktor eksternal yang datangnya dari eksternal ya, dari eksternal perusahaan yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis karena peluang biasanya memang menguntungkan dari sisi bisnis untuk perusahaan ya. Lalu ada juga sisi negatifnya yaitu yang datangnya dari eksternal yaitu berupa ancaman atau threat ya. Ini biasanya dia menghambat aktivitas perusahaan dalam mencapai daya saingnya. Ancaman merupakan faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, namun harus kita tangani karena kalau tidak ditangani akan merugikan perusahaan. Oke, kita berlanjut kepada analisis SWOT. Ya, analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor internal perusahaan dan faktor eksternal yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan secara sistematis dan menyesuaikan atau mematchingkan di antara faktor tersebut untuk merumuskan strategi perusahaan. Oke, sekarang kenapa harus dianalisa SWOT tadi? Karena kekuatan dan kelemahan adalah faktor-faktor yang terletak di perusahaan yang harus dievaluasi secara periodik. Lalu juga peluang dan ancaman adalah faktor-faktor yang terletak di lingkungan perusahaan dan harus cepat diatasi. Sekarang kita lihat keuntungan jika kita menggunakan strategi analisa SWOT. Analisa SWOT memungkinkan perusahaan mengambil keunggulan, kesempatan dalam menghindari ancaman. Lalu analisis SWOT juga membuat perusahaan menekankan kekuatan dan melunakkan atau mengeliminasi kelemahan dalam sumber daya manusia dan organisasi. Analisis SWOT juga menjadi dasar untuk menentukan corporate profile di mana perusahaan akan bersaing dalam suatu bisnis atau industri. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat analisis SWOT? Yang pertama adalah pengumpulan data yang diperlukan. Kita mengidentifikasi dari S-nya atau kekuatannya, dari W-nya atau kelemahannya, dari O-nya atau peluang yang ada, lalu juga threat-nya ya. Kita jabarkan, kita identifikasi ya. Lalu yang kedua adalah kita membuat matriks IFAS, Internal Factors Analysis Summary, dan juga kita membuat EFAS, External Factor Analysis Summary. Setelah itu kita membuat matriks interaksi SWOT-nya yang nanti akan menghasilkan strategi SW, strategi SO, strategi WO atau TO ya, seperti itu.
Oke, ini ada 8 langkah yang terlibat dalam membuat matriks SWOT. Yang pertama adalah tuliskan peluang eksternal kunci perusahaan. Peluangnya apa aja ya, kita jabarkan. Kalau saya tadi bilang adalah mengidentifikasi ya, identifikasi peluang atau opportunity. Lalu kita juga tuliskan atau identifikasi ancaman eksternal kunci perusahaan. Yang ketiga adalah tuliskan kekuatan atau strength-nya ya dari internal kunci perusahaan. Lalu juga tuliskan atau identifikasi kelemahan atau weakness internal kunci perusahaan. Kemudian kita cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya menjadi strategi SO dalam sel yang telah ditentukan. Lalu kita cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan hasilnya kita catat sebagai strategi WO. Lalu yang ketujuh adalah cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasil strateginya ke dalam strategi ST dalam sel yang telah ditentukan juga ya. Nanti kita lihat di situ. Cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasil strategi WT dalam sel yang ditentukan. Seperti ini ya, matriks interaksi SWOT-nya. Kita buat ya di sini IFAS-nya, internal factor analisis summary-nya yang terdiri dari strength dan weakness. Lalu kita juga catat atau identifikasi dari EVAS-nya, external factory strategi analisis summary-nya yang terdiri dari opportunities dan threat. Yang nantinya akan menghasilkan strategi SO. Perpaduan antara strength dan opportunities menghasilkan strategi SO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Lalu juga untuk dari weakness dan opportunities ini akan menghasilkan strategi WO, ya, yaitu gunakan peluang untuk mengatasi kelemahan. Begitupun dengan strategi ST, perpaduan antara strength dan threat, yaitu gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Lalu juga untuk strategi WT-nya atau weakness dan threat-nya itu adalah untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Lalu apa aja sih permasalahan dan keterbatasan yang terjadi dalam kita menganalisis SWOT? Yang pertama, ini kelemahannya ya, rentan terhadap penyalahgunaan dan analisa yang dangkal karena hanya menggunakan satu level analisis. Jadi menganalisisnya memang tidak diuji ya. Jadi setelah dianalisis langsung ada hasilnya gitu ya, tidak melalui pengujian. Yang kedua, menghasilkan daftar yang panjang. Yang tadi seperti yang saya sebutkan, kita mengidentifikasi ya antara kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan ancamannya. Itu merupakan daftar yang panjang. Lalu permasalahan yang lain juga faktor yang sama dapat ditempatkan dalam dua kategori karena perbedaan cara pandang. Misalnya karena kalau analisis SWOT ini kan adalah perpaduan analogi dan cara pandang dari beberapa manajer ya atau pemangku jabatan. Bisa jadi antara manajer keuangan atau manajer pemasaran berbeda cara pandangnya. Maka nanti akan menghasilkan daftar yang panjang gitu ya. Dan juga pola yang berbeda itu akan mempengaruhi beberapa kategori. Dan permasalahan yang lainnya juga tidak adanya kewajiban untuk menguji opini dengan data dan analisis. Itu tadi seperti yang saya sebutkan. Jadi tidak ada pengujiannya. Jadi merupakan hasil ya. Hasil langsung. Ini tadi kita sudah jabarkan juga ya alternatif strategi SWOT-nya, di mana SO memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang. Strategi pertumbuhan agresif nanti hasilnya ya. Lalu kalau di dalam diagram Cartesiusnya ada disebut dengan strategi pertumbuhan agresif. Lalu diversifikasi, strategi defensif juga ada ya. Ini tergantung dari hasil yang setelah kita hitung-hitung ya antara
strategi SWOT-nya ini nanti akan menghasilkan suatu perhitungan kuantitatif ya, yang nanti bisa menempatkan di mana titik diagram Kartesiusnya. Nanti saya akan buatkan contoh studi kasusnya ya. Kita jabarkan dulu di sini ya untuk SO-nya, memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang, strategi pertumbuhan agresif namanya ya. Lalu untuk strategi ST-nya, strength dan trade-nya, meskipun menghadapi ancaman, tapi masih memiliki kekuatan secara internal yang disebut dengan strategi diversifikasi produk dan pasar. Lalu untuk alternatif strategi WO-nya, weakness dan opportunity, yaitu memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Dan untuk strategi WT-nya atau weakness dan threat-nya itu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman atau yang disebut dengan strategi defensif di sini ya. Nah, itu demikianlah penjabaran dari pertemuan 5 proses bisnis teknologi informatika terkait dengan analisis SWOT. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, yaitu studi kasus tentang analisis SWOT. Terima kasih atas atensinya, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.